Halo, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat kebajikan. Saya Rizky Fiskanian SPD. Kali ini akan menjelaskan terkait tugas 3 studi komparatif pendidikan dasar antar daerah yang berfokus pada outdoor education di negara Nordik dan Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini? Pertama, yaitu terkait dengan telah artikel. Lalu yang kedua, bahasan trend of education di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu terkait dengan outdoor education di SMP National Festival Global tempat saya belajar. Pada pembahasan yang pertama, saya akan bicara tentang telah artikel. Nah, setelah artikel kali ini, saya akan memulainya atau memulainya dengan ruang lingkup studi. Di artikel ini, pembahasan atau studi ini lebih fokus pada penelitian terkait outdoor education di negara Nordik yang terdiri dari Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Nah, fokus penelitiannya pun hanya pada level pendidikan semester antara kelas 1 hingga kelas 3. Dan kegiatan atau outdoor education yang dibahas dalam artikel ini berfokus pada kepemimpinan guru, bukan outdoor education yang melibatkan pihak atau institut dari luar. Lalu bagaimana sesungguhnya karakteristik umum terkait studi dalam artikel berikut? Yang pertama, metode yang digunakan dan ini metode kualitatif. Dan subjek yang diteliti itu bersifat tidak. Nah, dominan pembahasan atau level pendidikan yang dibahas adalah pada level sekolah dasar. Dan tidak lupa juga membahas tradisi free love slave yang ada di negara Nordik. Selanjutnya, saya akan membahas terkait perspektif guru pada outdoor education yang dibahas dalam artikel. Secara keseluruhan, guru menilai bahwa segala hambatan dalam implementasi outdoor education itu dapat teratasi, baik permasalahan atau isu yang terkait keamanan, bahkan keterampilan dari guru itu sendiri. Nah, menurut para guru juga bahwa sesungguhnya kegiatan outdoor education ini mendukung proses inquiry dari student center. Lalu apa sih well-being yang diterima oleh murid itu sendiri? Nah, dari kegiatan outdoor education ini sesungguhnya ada hal-hal baik atau hal positif yang akan dimiliki oleh murid. Yang pertama, bahwa kegiatan outdoor education tersebut dapat meningkatkan kesehatan fisik mereka, kemampuan murid dalam bersosialisasi, bahkan terkait dengan kerjasama. Namun, masih menjadi catatan adalah dampak akan berbeda dirasakan terhadap murid yang berbeda gender dan berbeda kemampuan. Contohnya, kalau saya bicara adalah tentang siswa laki-laki. Secara kesehatan mental, siswa laki-laki itu lebih tangguh dibandingkan dengan siswa. Teman-teman, selanjutnya apa sih dampak kognitif yang diperoleh dari kegiatan outdoor education? Yang pasti, satu, terlihat menghasilkan pengaruh yang positif dalam kemampuan kognitif pada pelajaran sains dan bahasa. Namun ternyata hasilnya tidak signifikan pada pelajaran matematika. Ini seperti yang disampaikan dalam sebuah penelitian dilakukan oleh T. et al. Pada tahun 2019. Lalu bagaimana sih keterkaitan antara pembelajaran indoor dan outdoor itu sendiri? Nah, kadang-kadang sering kita temukan bahwa terdapat kurang koherensinya atau berkesinambungan atau ketergantungan antara pembelajaran atau materi atau kurikulum yang diperoleh di indoor dengan kurikulum atau pembelajaran yang dilakukan di outdoor atau di luar ruang kelas. Nah, oleh karena itu, efektivitas terkait dengan pembelajaran di luar ruangan ini masih tetap ditentukan oleh kemampuan guru dalam mendesain tugas dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di luar kelas.
Kalau bicara tentang teknologi, kita mungkin sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran di dalam ruang kelas atau indoor education. Namun, eh, masih sering timbul pertanyaan bagaimana teknologi dimanfaatkan pada outdoor education. Dan ternyata hingga artikel ini diterbitkan masih sedikit sekali penelitian-penelitian yang dilakukan terkait dengan aplikasi teknologi dalam outdoor education. Namun ada salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa pada outdoor education bisa memanfaatkan teknologi melalui pemanfaatan aplikasi mobile. Lalu bagaimanakah peranan outdoor education dalam sustainability atau pendidikan yang berkelanjutan? Nah, dalam penelitian yang dibahas dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kegiatan outdoor education itu sangat mendukung seluruh aspek, baik itu aspek kognitif, emosional, dan praktek. Dan ini sangat-sangat relevan untuk mengembangkan pendidikan yang berkelanjutan. Karena dalam kegiatan outdoor education, anak dituntut untuk berpikir kritis, berkolaborasi, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi di luar ruangan dan perlu ketahanan mental, fisik, dan kemampuan ilmu pengetahuan agar bisa menyelesaikan masalah-masalah ini ketika melakukan aktivitas di luar. Apa sih yang bisa disimpulkan dalam studi notik yang dibahas di dalam artikel tersebut? Ternyata kalau bicara tentang outdoor education itu merupakan bidang studi yang sangat besar dan sangat luas dan itu penelitian yang berkali-kali dan berkelanjutan. Lalu ternyata yang dibahas pada artikel tersebut itu fokus pada pendidikan dasar dan guru. Dan alangkah baiknya pada penelitian-penelitian selanjutnya bisa dikembangkan untuk pendidikan atau level pendidikan yang lebih, misalnya di pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi. Dan ternyata dalam penelitian terkait outdoor education dalam artikel tersebut masih terdapat gap antara teknologi dan multikultural. Dan ini bisa menjadi dasar yang digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Apa nilai praktek yang diperoleh outdoor education? Yang pasti yang pertama itu tentunya kebermanfaatan secara fisik, sosial, dan kognitif. Adanya penyusunan atau desain tugas yang terstruktur dan tentunya harus memastikan integrasi teknologi dan inklusivitas dalam pembelajaran di luar. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan outdoor education di Indonesia. Bagaimana outdoor education di Indonesia itu diterapkan. Secara keseluruhan, pendidikan outdoor education di Indonesia itu belum dijalankan dalam proses atau secara reguler. Artinya tidak dilakukan setiap minggu, setiap hari, atau setiap bulan, tetapi berdasarkan kebutuhan atau target atau tujuan pembelajaran. Namun ada beberapa sekolah di Indonesia yang tergabung dalam sekolah AM itu sudah melakukan atau mengaplikasikan outdoor education. Pembelajaran semuanya dilakukan di luar ruang, anak-anak terlibat langsung dan praktis langsung memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu terkait mata pelajaran, itu di luar ruang atau di luar kelas. Yang kedua, selain sekolah alam, di Indonesia juga ada pengimplementasian outdoor education itu melalui proyek lintas mapel yang dilakukan sesuai dengan target pembelajaran atau kesesuaian tujuan pembelajaran. Selain itu, outdoor education itu juga dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan, observasi, dan proyek. Lalu bagaimana outdoor education di tempat saya bekerja dipraktekkan atau diimplementasikan? Yang pertama, yang masih pada dilakukan itu dengan kolaborasi antar mata pelajaran dan bukan dalam suatu kegiatan yang timkau atau diregulerkan. Lalu yang kedua, melalui kegiatan outing fest, juga adalah kegiatan. Dan dari tiga kegiatan ini ada beberapa kegiatan itu yang dilakukan atau dilakukan langsung oleh guru, namun juga yang dilakukan atau dilakukan oleh orang atau instruktur.
Dari keseluruhan penjelasan terkait artikel dan implementasi outdoor education baik di Indonesia maupun di tempat saya mengajar, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk eh, memperbaiki atau mengimplementasikan outdoor education secara baik. Yang pertama, perlu dibuatnya sebuah jadwal secara reguler agar outdoor education itu merupakan satu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran reguler. Kedua, perlunya integrasi teknologi dalam outdoor education. Tiga, proyek lintas mata pelajaran harus lebih banyak dilakukan atau dilakukan di luar ruangan dengan tetap utamakan tujuan pembelajaran itu sendiri. Mari bersama-sama kita satukan keyakinan bahwa outdoor education itu ternyata adalah salah satu bentuk atau alat dalam mendukung ketercapaian kompetensi abad 21. Dan yang paling utama adalah perwujudan outdoor education ini adalah sinergitas antara sekolah, guru, serta demikian penjelasan dari saya terkait tugas 3 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar anak. Terima kasih atas perhatiannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.